Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Winda Fitriani dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Saya merupakan mahasiswa semester 5. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah biofisika. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak yang ada hari ini ya? Sepertinya iya Bu. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Kemana aja liburannya kemarin? Ya kemana-mana sih Bu, di rumah aja. Rumah aja ya, diskusi di rumah ya? Iya Bu. Oke. Sebelum masuk materi hari ini, Bu absen terlebih dahulu ya. Oke Bu. Septia Melia hadir Bu. Nurjana hadir Bu. Mulia tidak datang Bu. Kenapa? Belum tahu Bu. Ada tadi minta izin sama posmanya. Posmanya masih di luar Bu. Ada Mulia tadi izin ke teman-teman. Kurang tahu Bu. Berarti apa dia ya? Iya Bu. Oke, berarti 2 orang yang ada datang hari ini ya. Oke. Ada mulai pembelajaran hari ini supaya lebih berkah, barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Kita membaca surah Al-Fatihah dulu ya. Berdoa dimulai. Kita selesai. Semoga yang membacanya dapat membawa kita ke pintu surga dan jadi berkah barokah. Amin 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 ya Allah. Adapun yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai alat pemeriksaan pada mata. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita masuk kepada materi alat-alat pemeriksaan mata. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana itu organ-organ yang ada pada mata dan bagaimana fungsinya. Di sini kita akan membahas alat pemeriksaan mata pada manusia dan hewan. Yang pertama kita masuk kepada alat pemeriksaan mata pada manusia. Seperti pada materi minggu lalu kita sudah belajar itu mata. Nah, apa anak masih ingat semuanya? Ingat Bu. Oke, sedikit mengulang kita ya. Mata adalah indera penglihatan yang berfungsi untuk mempersepsikan bentuk, ukuran, warna maupun kedudukan suatu objek. Selanjutnya, fungsi mata sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, perhatian yang kurang terhadap kesehatan mata dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya adalah gangguan tajam penglihatan. Selanjutnya kita masuk kepada alat yang pertama yaitu tonometri. Tonometri ini merupakan pemeriksaan medik yang dilakukan pada pasien dengan keluhan kecurigaan adanya gangguan tekanan bola mata dengan menggunakan tonometer Skios. Tonometer Skios adalah tonometer lekukan yang digunakan untuk mengukur tekanan intraokular atau QOO dengan mengukur kedalamannya
oleh beban dengan berat yang diketahui. Berikut dapat dilihat di anak-anak gambar dari tonometer. Selanjutnya kita masuk kepada alat yang kedua yang anak, yaitu dari chart projector. Chart projector ini bekerja dengan diperiksa dengan cara membaca huruf-hurufnya semakin mengecil, umumnya dengan jarak 5 meter. Seperti ini anak-anak contoh dari alat dari chart projector. Kita dapat melihat huruf-huruf yang semakin lama semakin mengecil. Selanjutnya ada alat yang ketiga, yaitu porofter. Porofter adalah instrumen untuk mengukur amblyopia, sporias, dan amplitudo akomodasi mata. Terdiri dari berbagai lensa coba yang berbeda-beda digunakan untuk menilai reaksi mata selama pengujian penglihatan sehingga diketahui kesalahan bias pasien dan menentukan resep kacamata. Siapa yang pernah ke rumah sakit mata untuk memeriksa matanya anak? Belum pernah Bu. Belum pernah ya Bu ya. Yang lain ada yang sudah pernah belum? Kalau kita ke rumah sakit mata tuh nanti untuk membuat kacamata kita diperiksa matanya menggunakan alat ini untuk menentukan resep kacamata yang kita butuhkan sesuai dengan mata kita. Selanjutnya ada alat oftalmoskopi. Oftalmoskopi adalah instrumen medis khusus yang digunakan dalam perawatan kesehatan manusia dan hewan untuk memeriksa struktur internal mata yang dapat memancarkan seberkas sinar ke dalam mata, sehingga memungkinkan dokter memeriksa retina atau bagian belakang mata melalui pupil. Anak-anak tahu bagian pupil ada di mana? Nah, tahu Bu. Di mana Bu Tia? Boleh ditunjukin? Ini Bu. Oke, mantap ya. Tepuk tangan untuk Bu Tia. Pemeriksaan oftalmoskopi dan hasil pemeriksaan ini merupakan bagian terpenting dari rangkaian pemeriksaan medik yang komprehensif. Jadi ketika anak-anak memeriksa mata, oftalmoskopi ini merupakan bagian yang terpenting. Ngerti semuanya? Ngerti Bu? Oke, selanjutnya yaitu alat slit lamp. Slit lamp adalah instrumen yang digunakan untuk memeriksa penyakit atau kelainan pada mata. Pemeriksaan ini meliputi kelopak mata, sklera, konjungtiva, iris, lensa kristal, dan kornea. Misalnya pada mata anak-anak yang biasanya warna hitam, di dalamnya ada bintik-bintik berwarna kemerahan, bisa kita periksa menggunakan alat slit lamp. Autorefraktor atau keratometer. Instrumen ini yang dikendalikan komputer yang digunakan selama pemeriksaan mata untuk memberikan pengukurannya objek kesalahan bias seseorang dan resep untuk menentukan kacamata dan lensa kotak, mengukur kekuatan refraksi kornea secara otomatis. Pada alat ini dia lebih banyak mengendalikan komputer untuk memeriksanya. Sekarang sudah canggih ya anak-anak, semua bisa pakai yang serba digital. Selanjutnya mungkin alat yang sudah cukup kita kenal yaitu lensometer. Lensometer adalah instrumen optik yang digunakan untuk mengukur kekuatan lensa dioptri, mengetahui arah lensa prisma dan mengetahui titik fokus lensa. Jadi ketika kita memeriksa mata, kita bisa mengetahui titik fokus lensanya dengan melihat pada bagian yang di sini. Lensometer ini bisa digunakan untuk mengukur nilai kemampuan material lensa dalam menahan radiasi sinar UV atau sinar matahari. Selanjutnya yaitu automatic primer. Instrumen ini digunakan untuk memeriksa lapangan pandangan yang terganggu dan mengevaluasi penglihatan perifer, terutama untuk pencegahan dan penyakit glaukoma. Mungkin alat ini juga sudah sering kita lihat ya, biasanya juga ada pada rumah sakit untuk kita melahirkan seperti untuk USG. Siapa yang tahu alat ini atau sudah pernah jumpa?
belum pernah jumpa ya. Kapan-kapan kita survei alat ini yang berada di rumah sakit ya, insya Allah. Selanjutnya optika coherence tomografi atau OCT, instrumen teknologi yang tinggi yang melakukan pencitraan resolusi tinggi cross seksional. Alat ini tidak kontak langsung dengan bola mata sehingga dapat mengurangi efek samping yang mungkin kita. Jadi ketika kita meriksa mata, alat ini tidak kontak langsung dengan mata kita ya, sehingga kalau misalnya ada kerusakan pada mata kita tidak terlalu merugikan seperti itu ya. Cross seksional adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari sekelompok orang pada satu titik waktu tertentu. Metode ini sering digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor-faktor risiko dan efek, atau untuk mengukur preferensial hasil kesehatan. Untuk kita mengukur kesehatan mata, kita menggunakan alat apa Bu Tia? Cross seksional Bu. Oke, mantap. Selanjutnya yaitu alat dari retinoskop. Retinoskop ini adalah teknik untuk mendapatkan pengukuran yang objektif dari kesalahan gas mata. Penggunaan alat ini untuk memberikan sinar cahaya ke mata pasien dan mengamati pantulan. Jadi alat ini untuk memberikan sinar cahaya ke mata pasien untuk pantulan atau refleksi. Halo, saya Dr. Rina Wulandari. Selamat datang di Klinik Mata Utama, dan kali ini saya akan melakukan review mengenai beberapa alat yang digunakan dalam pemeriksaan katarak rutin. Mungkin seringkali Anda semua mengantarkan keluarga, rekan, ataupun sahabat dalam pemeriksaan mata namun tidak mengetahui apa fungsinya. Dan kali ini saya akan menjelaskannya tentang alat-alat tersebut yang tentunya kami melakukan sterilisasi sebelum dan setelah melakukan pemeriksaan. Ya, berikutnya di ruang diagnostik kami, di sini adalah tempatnya. Ada beberapa alat yang kami gunakan di sini, dan ini adalah alat yang pertama. Alat ini disebut dengan autorefraktokeratometer, yaitu kami di sini akan mencari data mengenai kelengkungan kornea daripada pasien yang berguna untuk menentukan kekuatan daripada lensa tanam yang akan kami pasangkan saat melakukan operasi katarak. Berikutnya adalah tonometri non-kontak. Tonometri ini kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan dari tekanan bola mata sebagai persiapan sebelum dilakukannya operasi. Tonometri non-kontak ini tidak melakukan kontak dengan mata pasien. Kami hanya menggunakan hembusan angin untuk meratakan lapisan daripada kornea untuk mendeteksi berapa tekanan bola mata pasien tersebut. Nanti dagu pasien akan diletakkan di bagian sisi tatakan ini, lalu kami akan hembuskan tekanan angin. Dan dengan itu pemeriksaan tonometri non-kontak telah selesai dilakukan. Selanjutnya adalah alat yang kami sebut dengan specular microscope. Alat ini adalah untuk melakukan pemeriksaan daripada sel endotel kornea untuk menentukan apakah seseorang dapat dilakukan operasi katarak dengan aman ataupun tidak. Berikut adalah alat biometri yang bergabung dengan alat pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Biometri akan kami lakukan kepada setiap pasien yang akan melakukan operasi katarak untuk menentukan kekuatan lensa tanam yang akan kami tanamkan pada mata pasien di akhir daripada prosedur operasi. Lalu apabila kami membutuhkannya, sebelum melakukan operasi kami akan melakukan proses ultrasonografi pada bola mata pasien menggunakan probe yang akan kami berikan gel transducer untuk dapat menilai kelainan yang terdapat pada mata pasien sebelum dilakukannya operasi. Alat ini adalah alat yang kami sebut dengan slit lamp. Pada alat ini kami dapat melakukan pemeriksaan terhadap area luar daripada mata pasien, dan di Klinik Mata Utama kami juga memiliki slit lamp yang tergabung dengan monitor, di mana dari monitor ini kami dapat memberikan hasil daripada pemeriksaan yang dapat dilihat langsung oleh pasien. Selain itu, pada alat slit lamp ini, kami sekaligus dapat melakukan pemeriksaan retina ataupun saraf mata menggunakan lensa khusus yang kami namakan dengan lensa 90 diopter untuk dapat melakukan pemeriksaan retina daripada pasien. Alat ini adalah alat yang kami sebut dengan strict retinoskopi. Alat ini kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan tajam penglihatan pada pasien yang sulit melakukan komunikasi dengan kami. Contohnya adalah pasien anak-anak. Sehingga dengan alat ini kami dapat melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil yang akurat mengenai dari tajam penglihatan mata pasien.
Alat ini adalah alat retinometri, di mana kami akan meletakkan sisi ini terhadap bagian dahi daripada pasien untuk melakukan pemeriksaan daripada retina mata pasien untuk mendapatkan hasil perkiraan dari tajam penglihatan yang nantinya akan dimiliki setelah dilakukannya operasi katarak. Alat ini adalah IOL Master, di mana dengan alat ini kami dapat melakukan pemeriksaan untuk memperkirakan kekuatan lensa tanam yang akan kami pasangkan kepada mata pasien selama dilakukannya operasi. Alat IOL Master ini merupakan alat yang paling canggih di kelasnya dikarenakan kami tidak perlu melakukan kontak terhadap mata pasien dan juga dapat memberikan perkiraan data yang jauh lebih akurat dibandingkan alat biometri yang lainnya. Keseluruhan alat dari pemeriksaan katarak telah kami miliki di seluruh cabang daripada klinik mata utama, sehingga pasien dapat melakukan pemeriksaan lengkap secara tuntas, tidak perlu berpindah ke tempat yang lainnya. Apabila Anda, kerabat, ataupun keluarga ingin melakukan pemeriksaan mata secara lengkap dengan ataupun tanpa keluhan mata, silakan datang untuk melakukan pemeriksaan di seluruh cabang klinik mata utama di kota Anda. Sekian adalah review dari alat-alat pemeriksaan mata yang kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan katarak. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk melakukan pemeriksaan di klinik mata utama. Jangan lupa share dan subscribe untuk update konten kesehatan mata yang lainnya. Alat pemeriksaan mata pada manusia, sekarang Ibu akan menjelaskan alat pemeriksaan mata pada hewan. Rupanya hewan juga bisa sakit mata ya anak-anak, kayak manusia aja. Oh iya Bu. Adakah hewan kalian yang sakit mata? Nggak ada. Ada. Hewan apa tuh? Kucing, kenapa kucingnya? Kadang sering berkelahi. Jadi kenapa pada matanya ada kelainan warna atau bentuk? Kelainan pada warna. Ada yang satu ada yang satu berwarna biru, ada yang satu berwarna kuning. Oke, untuk itu akan kita bahas pada alat pemeriksaan matanya. Mungkin tidak banyak perbedaan pada manusia dan hewan. Pada hewan juga menggunakan alat tonometri. Pemeriksaan medik ini dilakukan pada pasien dengan keluhan kecurigaan adanya gangguan tekanan bola mata. Dengan menggunakan tonometer spios, tonometri merupakan komponen penting dari pemeriksaan mata menurut pada hewan peliharaan. Jadi mungkin yang seperti Seti sudah bilang tadi, kayak pada matanya mempunyai kelainan warna, bisa kita menggunakan alat tonometri. Tentunya bukan kita yang periksa ya, tapi ada orang yang khusus yang akan bisa memeriksa seperti dokter hewan. Tonometer spios adalah tonometer ukuran yang digunakan untuk mengukur tekanan di itu dengan mengukur kedalaman yang dihasilkan pada permukaan kornea oleh hewan dengan berat yang diketahui. Jadi kita ketika mengukur ini kita sudah tahu ya beratnya. Selanjutnya alat yang kedua yang pada pemeriksaan hewan yaitu optical coherence tomography atau OCT. Instrumen teknologi tinggi yang melakukan pencitraan resolusi tinggi cross seksional. Alat ini tidak kontak langsung dengan bola mata sehingga dapat mengurangi efek samping yang merugikan mata. Sama seperti pada alat pemeriksaan manusia, alat ini tidak kontak langsung dengan bola mata sehingga mengurangi kerugian pada mata. Jadi mungkin sejauh ini alat pemeriksaan mata pada hewan dan manusia masih sama ya anak, tapi berbeda objeknya saja. Selanjutnya ada retinometri. Ini merupakan gambar dari alat retinometri pemeriksaan mata pada hewan. Retinometri adalah instrumen kompak pertama untuk menentukan potensial ketajaman penglihatan pasien setelah operasi untuk mengobati katarak. Alat ini digunakan untuk memeriksa retina hewan setelah operasi katarak. Jadi setelah misalnya kucing dari tadi operasi katarak, bisa kita gunakan alat retinometri untuk memeriksa matanya kembali. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari, apapun yang kita gunakan, apapun yang kita pakai tidak lepas dalam Al-Quran atau integrasinya dalam Al-Quran. Jadi kayak semua yang kita lakukan itu
menjelaskan di dalam Al-Quran. Pada konteks pemeriksaan mata ini, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Pengembangan alat pemeriksaan mata mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia dan hewan. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke, jadi kita sudah di ujung materi kita hari ini untuk membahas alat pemeriksaan mata pada manusia maupun hewan. Pada hewan sudah berapa alat yang sudah dijelaskan ya? 7 Bu. Salah, berarti kalau kamu perhatikan. Pada hewan ada berapa yang ibu jelaskan anak-anak? Oke, ada 4. Baik, siapa yang ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Ya ada Bu. Tidak ada, baru sudah cukup oke untuk materi hari ini? Oke, untuk itu nanti ibu akan memberikan soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Jadi ada yang masih ragu mungkin atau yang masih kurang paham pada